Halo, Axiomania. Ini saya dapat kiriman tablet baru dari Axio. Jadi tabletnya namanya Axio T1. Dia kita lihat coba dalamnya seperti apa di sini. Dia udah support single SIM card di sini. Dengan juga ada memory card, kamera. Keunggulannya si kameranya itu ada blitz-nya di sini. Jadi kalau buat motret bisa kalau lagi tempat gelap bisa lumayan bagus. Dan dia nih SIM cardnya ini udah bisa 4G. Jadi di sini kita bisa masukin kalau SIM card kita udah support 4G. Nah, kita lihat di sini mobile network, dia ada pilihan buat LTE atau WCDMA atau 3G kalau di sini dipakai. Nah, keunggulan tablet ini biasanya kalau tablet lain kan prosesornya masih pakai MediaTek atau apa gitu. Nah, ini prosesornya udah pakai Qualcomm. Qualcomm ini salah satu merek yang prosesor yang cukup sangat mumpuni di dunia tablet. Kita lihat. Nah, ini prosesornya. Ini prosesornya udah pakai Qualcomm Snapdragon dengan quad core, prosesornya bisa sampai 1,2 GHz. Salah satu kejelekannya, katanya RAM-nya itu cuma 1 GB. Nah, kalau RAM 1 GB kan katanya bolot lah, biasanya jadi orang nggak pada rekomen lah. Nah, tapi di sini 1 GB-nya cukup snappy. Jadi kita misalnya mau pakai program-program apa, misalnya nih kita buka nih, Pixel Pro. Saya mau buka, saya mau edit foto misalnya. Saya mau ngebikin foto ini. Nah, dia mau saya bikin jadi ceritanya hitam putih. Tapi warnanya dia berwarna sendirian di tengah. Saya cukup ini aja. Nah, ini kalau yang prosesornya agak-agak lemot, pasti kurang bagus buat dipakainya. Atau kita coba juga buat aplikasi lain, misalnya kita mau bikin aplikasi buat arsitektur. Kita mau bikin gambar denah sebuah rumah, kamar kos misalnya. Nah, kita bikin pintu. Ini kalau kita pilih pintunya, kita taruh di sini pintunya. Nah, pintunya mau saya lebarin, bukanya ke dalam, terus kita mau kasih kursi di sini. Nah, ini ceritanya tempat kosnya. Terus kita mau kasih kipas angin misalnya. Nah, taruh di sini kipas anginnya. Langsung jadi. Kita coba yang lain. Atau kita mau pakai ini buat baca buku. Kita buka misalnya aplikasinya di sini. Saya paling hobi baca buku. Kalau di tablet, di handphone, baca di handphone ini agak susah. Jadi kita lihat coba bukannya ke sini. Kita mau ganti misalnya mau bentar ya, kita pilih dulu. Bentar ini setting. Misalnya kita mau baca buku. Nah, di sini cukup nyaman buat baca buku. Jadi kita pilih bukunya apa. Nah, baca komik. Nah, ini baca komik di sini cukup nyaman karena layarnya 7 inci. Jadi masih bisa dipegang pakai tangan, tapi nggak terlalu besar. Terutama bermanfaat kalau kita mau buka majalah. Kalau di handphone, bacanya susah karena tulisannya kecil-kecil. Contoh saya buka. Nah, ini kalau di handphone. Nah, ini kalau di tablet. Kalau di handphone kita pasti harus zoom. Nah, baru supaya bisa kebaca. Ini harus di zoom, baru kebaca. Nah, di sini aja kita udah bisa baca. Nah, kalaupun mau di zoom, nggak usah gede-gede. Cukup yang sedikitnya aja juga kita sudah bisa di sininya. Nah, kita bisa lihat di sini macam-macam. Nah, tidak perlu di zoom lagi sebenarnya ini, karena sudah ini. Tapi kalau misalnya mau di zoom masih bisa. Nah, terus kita bisa coba juga buat aplikasi lain. Misalnya kita mau coba buat game. Karena ini layarnya ada IPS, enak sekali juga buat main game. Kita lihat di sini. Nah, layarnya sudah tajam. Level kita coba yuk. Easy. Play. Dia udah ada buat gyroscope-nya di sini. Nah, jadi kalau main, kita tabrakin, dar. Nah, gamenya sudah cukup oke. Atau mau dipakai buat telepon. Nah, kita mau telepon misalnya nah di sini kelihatan. Dan ini cukup oke juga kalau mau dipakai telepon, masih bisa handheld. Misalnya. Nah, jadi kalau mau ditelepon dan begitu nempel ke kuping, layarnya mati. Jadi ini memang berfungsi sebagai telepon.
Jadi kalau ini kita pakai bisa telepon juga, nah ini juga bisa telepon, cuman ukurannya lebih gede, jadi kita nggak usah bawa handphone sama bawa tablet sekaligus, kita bisa cukup pakai satu ini, bisa buat baca, bisa buat SMS, bisa buat WA, bahkan dia ada GPS-nya. Jadi kalau misalnya kita mau, ini sayang kita sekarang lagi indoor, nanti saya bisa kasih lihat, saya tadi udah coba, kalau kita di outdoor, karena dia pakai Qualcomm, GPS-nya itu langsung lock. Jadi begitu kita ada di outdoor, dia langsung tahu posisi kita ada di mana. Nah, kalau ini karena indoor, dia cuma bisa memperkirakan saja. Tapi begitu kita bawa keluar, dia langsung ngunci ada di mana. Sehingga kita bisa pakai buat aplikasi GPS seperti Waze dan Google Maps. Saya misalnya sekarang juga pengen lihat, saya ceritanya pengen lihat Google Maps. Saya mau kasih lihat misalnya, Monas kayak apa sih Monas? Kita lihat Monas di Jakarta yuk. Monas. Nah, ini adalah National Monument di Jakarta. Nah, kita bisa lihat juga ada foto-fotonya di sini. Kita lihat Jalan Merdeka Selatan. Di sini misalnya. Ada street view-nya. Kita bisa ngelihat Jalan Medan Merdeka Selatan itu seperti apa. Sebentar lagi dia akan tajam. Dia lagi ngerender. Ini kebetulan internetnya lagi agak lemot karena indoor. Jadi kita bisa ngelihat sekeliling Monas itu seperti apa. Bahkan langit Jakarta itu seperti apa kelihatan di sini. Gitu. Jadi buat ukuran tablet yang harganya cuma 1 jutaan ini luar biasa karena dia udah bisa kemampuan 4G dan sangat cepat juga karena pakai Qualcomm dan harganya terjangkau. Hitung-hitung bisa dipakai juga buat telepon. Jadi kita kayak beli handphone seharga 1 jutaan tapi dengan fungsi tablet. Nah, ini kurang lebihnya tadi tentang Axio T1 yang nanti akan diluncurkan. Nanti coba cari di toko-toko Axio ya kalau udah ada.